mangke jam-jam terakhir atau mungkin bisa dikumpulkan lewat Abah Solihin agar nomor WA tersebut disambungkan ke sini. Para jamaah ngaos sing kula sampaikan, ngaji yang saya sampaikan pada kuliah subuh memasuki Kecamatan Sukodono. Ini satu-satunya pengajian yang masih berjalan. Walau 14 cabang lainnya tidak melaksanakan kuliah subuh. Hanya Panjunan, Kecamatan Sukodono yang aktif untuk menggerakkan tausiah atau pengajian yang berdasarkan ilmu tauhid. Adapun panjenengan tentang tarawih misalnya, jumlah rakaat kok berbeda, tidak apa-apa. Satu golongan menggunakan tarawih 23 rakaat lengkap dengan witirnya. Yang satunya lagi tarawih menggunakan 11 rakaat dengan witirnya. Semua benar. Menurut pendidikan tauhid, asalkan dia sholat tarawih, sembayangnya tahu kepada yang disembah. Jumlah rakaat tidak masalah. Tentang hari raya juga demikian. Apabila selisih 1 hari, tidak apa-apa. Semua ada yang memimpin, semua ada pedoman masing-masing. Nah, kita bagaimana? Kita jangan sampai menghilangkan atau tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Sehingga dalam Islam ada 3 yang sangat penting. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Islam itu syaratnya harus membaca 2 kalimat syahadat. Kok 2 kalimat syahadat? Iya, terdiri dari 2 kalimat memang. Asyhadu an la ilaha illallah, 1 kalimat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti 2 kalimat. Makanya dinamakan 2 kalimat syahadat. Yang pertama menyaksikan Allah, yang kedua menyaksikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi penyaksiannya berbeda, Pak. Kalau menyaksikan kepada Allah, maka waktu membaca syahadat harus melihat kepada zat Allah. Kalau kita bersyahadat menghadap ke timur, ya melihat zat Allah di timur situ. Kalau kita bersyahadat menghadap selatan, juga sama, melihat zat Allah di selatan. Kalau kita syahadat menghadap utara, ya kita menghadap utara, melihat zat. Kalau kita sedang duduk menghadap ke barat, ya melihat zat Allah di barat. Kenapa demikian? Karena Allah di mana saja ada. Menurut pendidikan ilmu tauhid. Itu syahadat, artinya menyaksikan. Lah menyaksikan itu tata keramanya iqrarun bil lisan,
lesannya ikrar, tasdiqum bil qalbi, hatinya membenarkan. Itu aslinya bersahadat. Kalau sudah demikian, itu namanya syahadat. Tapi kalau iqrarum bil lisan, lesannya ikrar, wala tasdiqum bil qalbi, hatinya tidak membenarkan, itu bukan syahadat nurut pendidikan ilmu tauhid. Jadi kalau kita membaca syahadat, itulah pentingnya orang membaca syahadat menggunakan ilmu tauhid. Jadi seperti ini contohnya. Nah, saya membaca syahadat. Coba saya melihat dat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini melihat ini. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Disempurnakan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enak melihatnya itu langsung ke zat Allah. Nah ini bagi orang yang tidak pernah ngaji tauhid, paling-paling ya bersyahadat saja, hatinya tidak bisa tasdik. Tasdik itu artinya membenarkan, tidak bisa membenarkan. Padahal aslinya lesan ikrar, terus hati membenarkan, mata hati melihat zat, mata kepala mengikutinya. Itu nurut pendidikan ilmu tauhid. Kita kalau tidak seperti itu, berarti kita belum membaca syahadat. Ya sudah, nurutnya itu nurut syariat, nurut hakikat, ajaran dan pendidikan tauhid belum diakui. Yang paling menonjol 3 memang di dalam agama ini. Pertama adalah syahadat tersebut. Berarti kalau kita menyaksikan Allah, harus melihat Allah, harus melihat zat Allah. Di mana kita bersyahadat, disitulah kita melihat. Walillahil masyriqu wal maghribu wa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Jagat sebelah timur, jagat sebelah barat adalah milik Allah. Fa aina ma tuwallu, di mana kita menghadap, di mana kita berada, fasamma wajhullah, maka di situ kita berhadapan dengan zat Allah. Menurut pengertian seperti ini, berarti Allah di sini ada apa cuma adanya besok di akhirat. Ya di sini ada, menurut pendidikan ilmu tauhid. Dibenarkan. Makanya barangkali keluarga punya HP. Rata-rata mungkin bapak ibu ini keluarganya enggak ada yang enggak punya HP. Tapi saya berpesan agar jangan sampai harta benda rezeki dari Allah lalu kita belikan HP diisi dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Karena itu HP ini amanah. Agar dapatnya bagaimana kita punya HP lalu ibadahnya malah tekun. Jangan sampai ibadahnya malah menurun. Ya tergantung jenengan.
Untuk menyeting seperti itu, anak diberitahu, nah coba lihat YouTube, bapak enggak bisa, ya dibilang enggak bisa gitu aja. Anaknya supaya punya tugas. Coba dilihat YouTube, saya dengar kok ada pengajian tauhid. Tapi kuncinya Gus Umar. Itu. Untuk mendidik bagaimana kita punya harta benda ini ada manfaatnya. Jangan sampai rezeki dari Allah, kesehatan dari Allah, kemudian segala-galanya menyenangkan hati dari Allah, tapi segala ibadahnya tidak terarah kepada Allah. Jadi kesimpulannya untuk 3 hal yang penting. Pertama adalah syahadat tersebut. Kalau kepada Allah harus melihat yang disaksikan. Kalau kepada Nabi Muhammad tidak usah melihat Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad tidak wujud, melainkan adalah Adam. Artinya Adam tidak ada. Artinya wujud ada, karena Allah wujud. Ya di mana-mana wujud. Di depan saya Allah wujud, makanya bisa dilihat. Di sebelah kiri saya, di sebelah kanan, di belakang saya, di atas, di bawah, wujud semua. Nah, kalau enggak seperti itu, lah terus Allah dibilang enggak ada. Nah, ngapain ada kata-kata syahadat? Syahadat itu menyaksikan. Kalau Allah, syahadat kepada Allah harus melihat kepada zat Allah, karena Allah wujud. Kalau kepada Nabi Muhammad tidak usah melihat kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad bukan wujud, melainkan adalah Adam. Kalau Allah hidup, dan Nabi Muhammad mati, dan lain-lain alasannya. Nabi Muhammad membenarkan apanya? Bersaksi apanya? Ya bersaksi bahwa ajaran yang benar ini sumbernya dari Nabi Muhammad secara syar'i. Hakikinya sumber agama Islam atau agama tauhid itu adalah dari zat, bukan dari tulisan atau lafaz Allah. Nanti atau mulai hari ini, barangkali kemarin lupa, sedang bersyahadat diusahakan semuanya. Ditata yang rapi sebelum bersyahadat, melihat kepada zat Allah dulu, kemudian membaca ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi. Ya dibaca gitu aja, enggak tahu artinya enggak apa-apa. Karena itu termasuk wiridan atau doa atau bacaan sebelum kita melaksanakan apa-apa yang baik-baik. Bacalah seperti itu, enggak usah diartikan, enggak apa-apa. Itu adalah amalan wirid doa yang dilaksanakan oleh para wali secara umum, yaitu 9 wali. Jadi melihat Bapak Ibu, kalau syahadat mulai hari ini atau sudah berlanjut tiap harinya, ya alhamdulillah. Melihat diusahakan. Usahakan melihat kepada zat Allah, terutama waktu tahiyat awal dan juga tahiyat akhir. Diusahakan melihat, jangan sampai tidak melihat. Bagi yang ngajinya sudah menempuh 1 SKS 2 tahun, kalau belum sudah sembarang. Gak usah melihat, gak apa-apa, karena belum tahu seperti itu. Lanjutkan ngaji tauhid, mumpung kita bersama-sama, yang menyampaikan dan yang mendengarkan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa bersyahadat melihat kepada zat Allah, karena anna dzatallahi
maujudatun muhaqqaqatun. Sesungguhnya zat Allah itu adalah wujud yang sebenar-benarnya. Karena itu syahadatain, syahadat dua, pertama menyaksikan kepada zat Allah, yang kedua kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebutannya adalah syahadatain. Bahaya besar bagi orang yang bersyahadat tapi waktu syahadat tidak melihat kepada zat Allah. Bahaya besar. Munafik pol-polan. Iya. Nah, kalau seperti itu penyaksian atau sumpah di atas sumpah, ya syahadat tersebut apabila kita tidak sesuai dengan kriteria, maka nilainya kita atau siapa saja nilainya adalah munafik. Menyaksikan tapi tidak menyaksikan, itu namanya munafik. Kata Al-Quran, innal munafiqina bitarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu besok tempatnya adalah neraka yang paling bawah. Apa Pak? Neraka yang paling bawah, yaitu neraka hawiyah. Untuk mereka apabila berbicara tidak sesuai apa yang dibicarakan. Itulah singkat padat tentang adanya keterangan syahadat buat orang yang supaya diakui menjadi orang Islam. Kira-kira boleh nggak Pak orang berwudu tapi dia belum Islam? Kira-kira boleh nggak menurut aturannya? Berwudu tapi belum Islam, ya nggak boleh. Kalau orang itu belum Islam berarti kan ghairu Islam. Diislamkan dulu baru menggunakan air wudu. Jangan-jangan kita Islam dari dulu sampai sekarang tapi nilainya belum Islam. Lah berwudu tiap hari ya nggak apa-apa lah, tapi tauhidnya harus berlanjut, itu aja. Bapak Ibu yang saya hormati, tentang syahadat tersebut saya kira sudah jelas. Itu hal yang penting di dalam agama Islam. Tinggal dua nanti, iman dan ihsan. Ini hanya syahadat saja termasuk Islam.